fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah Rabbmu itu. Bagaimana cara kita mengenal, mengetahui Rabb kita? Untuk mengenal, mengetahui Rabb kita itu dengan kulima la ilaha illallah. Kulima la ilaha illallah itu ada kulima nafinya dan ada pula kulima isbatnya. La ilaha itu kulimah nafi namanya. Nafi itu mentiadakan. Illallah itu kulimah isbat, menetapkan. Makanya kulimah la ilaha illallah disebut kulimah nafi dan isbat. Menafikan dan mengisbatkan. Jikalaulah kalimah la ilaha illallah itu adalah kalimah nafi dan isbat, yang menjadi persoalannya Bapak Ibu, bagi diri kita ini, mana yang kita nafikan pada diri kita dan mana pula yang kita isbatkan pada diri kita ini. Yang kita nafikan pada diri kita dalam kulimah la ilaha, tidak ada yang wujud dan tidak ada yang nyata pada tubuhku, pada nyawaku, melainkan yang nyata dan yang wujud hanya Allah, yang wujud dan yang nyata pada tubuh dan ruh ini. Kalau diperhalus cara mencencang kajinya Bapak Ibu, la ilaha, tidak ada yang wujud dan yang nyata pada kulit, daging, urat, tulang, limpa, hati, jantung, rabu, empedu, buah punggung, ruh dan sirku, illallah. Melainkan yang wujud dan yang nyata pada kulit, daging, urat, tulang, limpa, hati, jantung, rabu, empedu, buah punggung, ruh dan sirku, hanya Allah semata-mata. Hilangkan kelima nafinya, yang ada cuma kelima isbat Allah saja situ. Ini yang mesti dijazamkan, ini yang mesti ikutkan. Pada saat kita ini kiaman wa qu'udan wa ala junubihim, pada saat kita berdiri, pada saat kita duduk, pada saat kita ini berbaring, pada saat kita berjalan. 24 jam aktivitas kita dalam kehidupan ini Bapak Ibu. Bagaimana hadirnya hati ruhani dan jiwa kita itu bersama Allah. Kalau sudah hadir hati dan ruhani kita bersama Allah, itu artinya bahwa diri kita itu sudah berada dalam dekapan rahman dan rahimnya Allah. Kita sudah berada dalam kandungan kasih sayangnya Allah. Inilah yang Allah katakan, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Ingat kata Allah, aku ni Rabbmu, aku ni Tuhanmu, aku yang wujud semata-mata. Kalau aku ini adalah Rabbmu, aku ini adalah Tuhanmu, maka aku senantiasa hadir menyertai dirimu. Di mana kamu berada, di situ ada aku, kata Allah. Pada saat kita berdiri, duduk, dan berjalan, disitulah nyatanya aku berserta dirimu, kata Allah. Jauh yang tiada berantara, dekat yang tiada bersentuhan. Kenapa dikatakan dia jauh tiada berantara, dekat tiada bersentuhan? Karena hanya dirinya cuma satu-satunya Bapak Ibu. Hanya dirinya cuma yang esa, hanya dirinya cuma yang tunggal, hanya dirinya cuma yang ahad. Kalau dirinya esa, tunggal, satu-satunya dan ahad, itu maknanya ketunggalan dan keesaan dirinya itu bikulli syai'in muhit. Betul-betul wujud dan nyata, meliputi akan segala sesuatu. Yang dikatakan sesuatu itu adalah alam semesta. Dan diri kita juga dikatakan sesuatu. Kesempurnaan memandang alam semesta, alam makro, memandangnya kepada diri itu alam mikro. Kalau Allah sudah meliputi akan diri kita ini Bapak Ibu, maka disitulah kita merasakan kehadiran Allah itu jauh yang tiada berantara, dekat yang tidak bersentuhan. Barulah mantap pemahaman kita mengatakan innallaha ma'ana itu. Allah beserta kita. Lalu bagaimana cara kita menghadirkan hati selalu bersama Allah,
Sehingga kita benar-benar hidup kita itu bersama Allah. Ini yang akan kita kupas, yang akan kita kubah, supaya kita benar-benar tahu bagaimana caranya bersama Allah itu. Jadi jangan hanya pandai berbahasa, berretorika, enak didengar, enak diucap, tapi kita sendiri tak paham dengan apa yang kita sebut itu. Ini yang nggak payah Bapak Ibu. Beko Bapak Ibu berenang di kuliah iya sih beko. Lihat tuh berenang di kuliah iya Bu Siti. Pasti nggak tahu tuh. Berenang di kuliah iya bahasa Ustadz Bapak Ibu. Nah, ini Bu Siti. Nah, ya. Ini Bapak semuanya. Ini pulau. Dari pulau ke pulau ini, ya, dia bisa menyeberang itu, berenang dia. Sampai dari pulau A ke pulau B bisa dia berenang. Dari sini balik lagi ke sini. Tapi dia tidak mampu menemui, ya, mutiara di dalam laut itu. Tak mampu dia. Aiko berenang di kuliah iya, namun apa maknanya? Oh, dia tahu baca kitab A, kitab B, kitab C. Tahu dia syariat, tarikat, hakikat, dan makrifat. Ya, tapi dia tak mampu mengambil mutiara di dalamnya. Tak berani dia mengungkapkan itu. Hanya pandai ngomong, hanya pandai bicara, tapi dia ragu dengan apa yang disampaikannya. Kalau kita ragu apa yang kita pelajari, kita ragu apa yang kita sampaikan, tentu lebih ragu lagi pula nanti orang yang mendengarnya, apalagi jemaah kita. Ini yang usah maksud. Kalaulah seorang guru di mana dirinya belum mampu memandang dan melihat Tuhan, belum mampu berlikok, bermuajahah dengan Tuhan, dipastikan jamaah dan muridnya juga tidak akan pernah mampu berlikok, bermuajahah dengan Tuhan. Kenapa? Kalau gurunya saja belum berjumpa Tuhan, bagaimana mungkin jamaahnya akan berjumpa Tuhan? Tapi insya Allah kalau gurunya sudah berjumpa Tuhan, sudah berlikok dengan Tuhan, sudah bermusahadah dengan Tuhan, dipastikan jamaahnya juga mampu berlikok, bermusahadah dengan Tuhannya. Ya. Karena itu wajib. Berjumpa Allah itu jangan ditunggu mati dulu secara syariat. Panjang-panjang lalai wabeko di kubur tuh. Ya. Nah, kalau ingin berjumpa Allah itu, jumpa Allah itu di waktu hidup ini. Ketika kita berada di alam dunia. Ya. Ini yang dikatakan oleh Rasul. Untuk berjumpa Allah itu syaratnya mati Bapak Ibu. Aku kaji waktu syaratnya mati. Kalau nak ngamu menjadi orang, berhenti jadi orang, nggak bisa berjumpa Bapak Ibu. Apa kata Rasul? Innakum dan tararabakum hatta tamutu. Kamu tidak akan pernah bisa berjumpa Tuhanmu. Tak bisa kita ini berlikok, bermusahadah dengan Tuhan Bapak Ibu. Hatta tamutu. Sehingga kamu benar-benar mati. Jadi orang yang mati yang bisa berjumpa Tuhan Bapak Ibu. Kalau hidup je Bapak Ibu alun bisa berjumpa Tuhan. Makanya Ustaz tanya Bapak Ibu. Le namu Bapak Ibu berhenti jadi orang.